Khulafaur Rasyidin itu tidak hanya 4. Khulafaur Rasyidin itu selama ada dunia itu pasti ada Khulafaur Rasyidin. Sedang definisi 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu adalah definisi manusia yang mengaku ulama di zaman itu mendefinisikan Khulafaur Rasyidin itu dibatasi hanya 4. Sedang Nabi Muhammad saat menyebut Khulafaur Rasyidin tidak pernah menyebut 4. Titik, berhenti, karena itu hadis. Yang mendefinisikan kemudian jumlahnya 4 hanya orang setelahnya dibatasi 4. Itu bagian dari sebuah pola konspirasi untuk menutup kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Wa nasir haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati, Ustadz Sivitas semuanya. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaukannya nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuwah, ilmu keselamatan, ilmu yang memfungsikan hati nurani, ilmu yang ditanamkannya di dalam hati perihal keberadaan dia sehingga punya orientasi dan tujuan menjadi gamblang dan jelas. Rasa syukur menjadi pijakan dalam semua aktivitas kita. Kita latih, kita didik, ya semuanya pakai proses. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan kesadaran hamba. Inna Allah wa malaikatahu yushollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu ya ayyuhalladzina amanu, sehingga orang-orang yang beriman diperintahkan untuk nyambung dengan Nabi Muhammad untuk terwujudnya satu perilaku wassalimu taslima. Supaya hidup ini tidak dalam bid'ah, supaya hidup ini tidak di dalam cengkraman nafsu. Kita menjalani berdunia dengan jasad, karena wujudnya jasad ya, wujudnya nafsu ya jasad ini. Akan tapi supaya tidak di dalam nafsu untuk nafsu. Ya, sekilas kita berbicara sekaligus tentang bid'ah, bahwa
siapa yang melakukan amalan tanpa didasarkan pijakan perintah, yang bukan dari laisa alaihi, bukan dari kami, amruna, tidak di dalam sebuah perintah, berarti karepe dewi diperintah oleh nafsu, diperintah oleh kekarepannya sendiri, uteknya sendiri, dikendalikan dan dikontrol maunya oleh nafsunya, sehingga itu disebut sebagai roda, fahuwa roda, maka tertolak. Siapa yang melakukan tidak ada perintah, tidak berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah kenapa dikatakan bahwa innallah, sungguh Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, nyambung kepada Nabi maksudnya. Allah dan malaikatnya itu sambung dengan nabinya, nyatu manunggal dengan Nabi, menyatu manunggal dengan utusannya, menyatu manunggal dengan khalifahnya Allah di muka bumi, karena Allah tidak menampak atau al-ghaib, tidak dapat dijangkau oleh akal manusia, dan keberadaan di hati itu adalah gaib, al-ghaib, tersimpan di dalam hati. Maka keberadaannya Allah dan malaikatnya itu nyambung dan manunggal dengan Nabi atau khalifahnya Allah di muka bumi. Maka orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, maka orang-orang beriman itu untuk nyambunglah kamu, sambunglah kamu dengan Nabi, karena Allah dan Rasulnya saja sambung. Maka supaya di dalam ridhonya, dalam maghfirahnya, dalam fadl dan rahmatnya, maka kamu sambunglah. Sambung di kita, guru kita memberi petunjuk. Sambung itu adalah sadar sebagai murid, sebagai perwujudan hamba yang fakir, hamba yang antumul fuqara ilallah, hamba yang fakir. Kemudian dalam perilaku ampunan, artinya memohon ampun, sehingga ini disebut sebagai nyambung. Kemudian yang ketiga adalah pangestu. Ketiga hal inilah kemudian tersebut sebagai syafaat. Wujudnya syafaat. Sadar sebagai murid, murid itu orang yang berkehendak kuat dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, memproses dirinya kembali kepada Tuhan dalam satu kesadaran menjalankan perintah Tuhan setelah dalam ikatan guru-guru atau ikatan persaksian atas keberadaan diri Tuhan dan persaksian atas keberadaan jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah, fatronas alaiha, fitrah manusia dari fitrahnya Allah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pelihara penciptaan ini. Kemudian berada di dalam sebuah pangestu, ini berada di dalam ridho, maka fadl dan rahmat serta ampunan akan menyertai kehidupan, menjadi legal. Perilakunya itu dengan keberadaannya
sang wakil resmi Tuhan itu menjadi legal kan. Ayat ini menunjukkan supaya manusia itu menjadi manusia yang memiliki legalitas, tidak liar. Artinya tidak menjadi manusia yang tidak memiliki pedoman, tidak menjadi manusia yang pedomannya angen-angen opini-opini. Hanya lahir ya'lamu dhuhir minal hayati dunia, dalam menjalani hidup itu hanya orientasi lahir jasadiah nafsu yang akan membentuk perilaku serakah, angah-angah, tomak. Itu karena tidak memiliki keterhubungan dengan keberadaan Rasul. Ini logika ayat, logika Al-Quran. Karena di dunia ini adalah proses pembelajaran, proses sekolah, proses pendidikan, proses untuk menjadi dewasa, proses untuk menjadi manusia spiritual, proses untuk menjadi menuju kepada Tuhan dalam kesadaran ruhiyah. Ruh, jasad dijadikan sebagai transport atau alat, hati nurani ruh dan rasa. Hati alate, hati nurani dan rasa balik ing ngarsanipun Pangeran. Ya normal, kehidupan ini normal, bahkan seharusnya lebih baik, sosialnya lebih baik, berkaryanya lebih baik, kesungguhan menjalani hidupnya lebih baik, sekolah seharusnya juga lebih baik daripada yang lain, administrasi manajemennya juga lebih baik, ngantore ya luwih apik kan gitu. Itu pada saat normal dibangun dengan baik sehingga sampai satu kualitas profesional umpamanya, akan tetapi batinnya yang telah ada ikatan persaksian rasa terhadap keberadaan Tuhan dan keberadaan fitrah dirinya telah dibuka, maka lahir yang dilakukan itu merupakan gerakan kesadaran hati yang ada kehadiran Tuhannya, supaya tidak menjadi manusia bid'ah. Jadi apa itu bid'ah? Nanti kita lanjutkan. Kita sekilas saja. Saat ada kalimat usikum bitaqallah azza wa jalla wa sam'a wa ta'at wa inna abdan habasian dan seterusnya gitu ya, panjang. Sebuah wasiat dari para nabi dan para rasul, dalam hal ini Nabi Muhammad, wasiat manusia untuk memiliki ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Takwa itu aktivitas yang dilakukan karena cinta kepada Allah. Cinta itu dalam ketaatan dan kepatuhan. Cinta itu dalam ketaatan kepatuhan, dalam ikatan bersaksi. Bersaksi, ya bersaksi dalam pengertian yang sebenarnya. Seperti bersaksinya keberadaan garam, keberadaan gula, bersaksinya keberadaan ras buah, itu semua bersaksi dengan rasa, fakta
rasa, bukan fakta katanya, bukan fakta jarine, bukan fakta karena tulisan, tapi tidak pernah mengenal. Jadi faktanya adalah fakta bukti, dan fakta bersaksi, dan fakta bukti. Bukti bersyahadat. Itu ikatan awal supaya tidak disebut bid'ah, itu ada ikatan aku bersaksi. Bersaksi keberadaan Tuhan yang punya nama Allah itu dalam real fakta rasa. Bersaksi atas keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Di masa lalu Muhammadnya adalah Ahmad Mustafa, atau ada nama lain itu Ahmad Mustafa. Kemudian itu bersaksi kepada Muhammad, itu pengertiannya sebagai Rasul, bukan karena fisiknya. Fakta itu Muhammad mbien sopo, Muhammad setelahnya siapa, Muhammad saiki siapa, itu juga dalam pengertian harus dalam satu ikatan bersaksi. Ini kalau mengacu kepada ayat wa'lamu ana fikum rasul qad ja'akum rasul wa min ummatin khalafiha nadhiron. Ayat-ayat itu sak brek oke banget bahwa aku datangkan di antara kalanganmu sendiri, dari di antara jiwamu sendiri, di antara tubuh-tubuhmu sendiri, di antara nafas-nafasmu sendiri, pasti aku datangkan adanya nadhiron, pasti adanya rasul, pasti adanya khalifah. Karena fungsinya itu adalah menunjukkan keberadaan dia dan manusia supaya terikat dan menjadi manusia legal di hadapan Allah. Sehingga yang dilakukan itu supaya di dalam perintah innalladzi yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah, supaya apa yang dilakukan itu berada di dalam ketaatan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dalam satu dimensi, bahwa iman itu adalah masalah ma'rifat, ta'atun ma'rufatun. Ketaatan itu adalah mutlak, harus dikenal, mengenal. Saat itu, itulah sunnah. Itulah sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnahnya Nabi Muhammad itu adalah menunjuk pelanjut yang memiliki fungsi dan tugas persis seperti dia saat masa pakai jasad habis. Dan sunnahnya para penggantinya, Khulafa'ur Rasyidin, pengganti-penggantinya. Khulafa'ur Rasyidin itu tidak hanya 4. Khulafa'ur Rasyidin itu selama ada dunia itu pasti ada Khulafa'ur Rasyidin. Sedang definisi 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu adalah definisi manusia yang mengaku ulama di zaman itu mendefinisikan Khulafaur Rasyidin itu dibatasi hanya 4, sedang Nabi Muhammad saat menyebut Khulafaur Rasyidin tidak pernah menyebut 4 titik, berhenti karena itu hadis. Yang mendefinisikan kemudian jumlahnya 4 hanya orang setelahnya dibatasi 4. Itu bagian dari sebuah pola konspirasi untuk menutup kebenaran. Saat manusia
yang dikatakan bahwa taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Usikum bitaqwallah. Kemudian jadilah penyimak dan pemerhati yang baik dalam tingkat ketaatan yang dikenal. Jika ketaatan tidak berada di dalam kualitas mengenal maya'is minkum, maka mimba'di fasayara ikhtilafa katsira. Hidupmu pasti akan menemui perselisihan, pertentangan, benturan, perpecahan, olok-olokan, saling kritik. Semua berpikir tentang kebenaran sebagai perwujudan dari pembenaran dianggap sebagai kebenaran, sehingga setiap orang berbicara pembenaran dianggap sebagai kebenaran. Maka fa'alaikum bisunah, maka berpeganglah, berpedomanlah, ikutilah sunnahku dan sunnahnya para pengganti-penggantiku, untuk menjadi al-mahdiyin yang berada di dalam petunjuk, sehingga terikat dalam ikatan aku bersaksi, adu alaiha bin nawajid, bersungguh-sungguhlah dalam bersandar, bersungguh-sungguhlah dalam mengikatkan diri dalam kesadaran hati, supaya hidup tidak dikendalikan oleh akal ego dan nafsu. Adu alaiha bin nawajid. Jika kalian tidak berpedoman pada sunnahku, yakni saya memiliki khulafaur rasyidin dan sunnah para wakilku. Setiap khulafaur rasyidin punya sunnah, setiap kali meninggal menunjuk wakil. Maka jika ini dilepas, tidak ada sandaran bergeraknya karena maunya sendiri, hanya ingin menjadi manusia yang besar, mendapat kehormatan material, maka muhadaratil umur, maka itu manusia yang menambah-nambah urusan. Perintah diambil alih oleh nafsu, maka itu adalah bid'ah, dan kula bid'ah dolalah. Sehingga kalau mengacu kepada ini, jadi bid'ah itu bukan masalah tahlil enggak dilakukan oleh Nabi, katakanlah demikian. Beduk tidak dilakukan oleh Nabi. Apa makan begitu? Di kuburan tidak dilakukan oleh Nabi. Bukan itu. Bahkan bid'ah bukan perkara. Tidak bid'ah itu mergo salat, poso, zakat, haji, itu berarti tidak bid'ah karena itu dilakukan Nabi. Bukan itu. Tapi bid'ah itu adalah menjalankan apapun termasuk sholat tapi tidak di dalam perintah, maka itu bid'ah. Seperti orang yang tidak memegang SK hakim tapi dia membeli buku tentang KUHP, buku tentang hukum, dipelajari,
dia bisa seperti orang ahli hukum, bahkan dia sekolah di sarjana hukum, tapi dia tidak memperoleh SK menjadi hakim. Kemudian pada saat ada orang sekalipun itu adalah nyekel pitik, nyolong pitik, dicekel, kemudian dia membuat keputusan melalui KUHP yang telah dia pelajari, kemudian menetapkan di penjara 10 tahun. Dia enggak memiliki SK, maka itu bid'ah. Saat dia belajar seperti santri, yang tercatat menjadi siswa, menjadi santri, ada orang yang tidak terdaftar menjadi santri, dia ikut belajar, ikut persis bukunya, seragamnya, beli ya podo di koperasi, di waserda, koyok santri, ya tuku mukena, ya tuku kopiah, ya tuku sorban, persis koyok santri, tapi dia tidak tercatat sebagai santri, maka dia adalah santri bid'ah. Maka dia tidak ikut ujian. Seandainya ikut ujian golek soal-soal dewi, digarap-garap dewi, ditulis-tulis dewi jawabane, kemudian dikatakan aku juga nantinya dapat ijazah. Ya, sampai tuwek peyot ya ora entuk wong tidak pernah tercatat sebagai santri, maka ini bid'ah. Kowe nganggo sagram TNI, kowe nganggo sagram polisi, kowe tuku komplit, sembogai tanda bintang dewi, sagram ewi, seragam maksudku. Nek seragam kan sing tertulis gak bid'ah, nek sagram kan bid'ah. Jadi tuku budal dewi, tuku pangkat dewi, dijahit dewi, kemudian ditulis aku wis jenderal bintang 4. Yani, sajek dumblek dia hanya mengatakan sok Titi Wansini entuk gaji jenderal. Wong nggak pernah daftar jadi anggota TNI, nggak pernah daftar jadi anggota polisi, nggak pernah daftar jadi anggota karyawan, tidak pernah jadi satu di gone pabrik, kemudian dia berharap menjadi manajer, menjadi CEO, orang tahu ngedekne perusahaan, wong memang nggak daftar, tapi cita-citanya yakin, hanya dasarnya yakin atas sebuah doktrin, aku nek tak lakoni bakal jadi CEO, ora turu jadi CEO, tapi ini mengerokne, maka itu sesungguhnya bid'ah. Nah, dari sini perumpamaan ini kan sangat jelas. Duta besar yang dikirim di negara liya oleh bangsa kita Indonesia, itu setiap negara itu ada duta besarnya. Itu satu. Umpamanya di Swiss kita ada duta besarnya di Swiss. Kita ada duta besar di Malaysia. Terus kemudian banyak masyarakat kita yang di Malaysia. Mungkin faham tentang Malaysia lebih baik daripada duta besarnya, budayanya mungkin bisa jadi lebih baik. Tapi kalau dia menjadi konsulat, kemudian membuat aturan, maka itu disebut bid'ah karena dia tidak memiliki hak dan kewenangan sebagai duta besar atau utusan. Maka apa sih bid'ah? Sangat jelas dari contoh-contoh itu.
orang yang telah terikat di dalam hatinya dalam persikatan aku bersaksi atas mengadanya Tuhan, musyahidan, dan orang yang tahu persis tentang bagaimana hidup ini dijalani, tahu bagaimana hidup berdunia ini dilakoni, tahu persis, punya tempat sandaran, punya pedoman, punya tujuan yang jelas di dalam hati. Jika telah mati, tahu dengan pasti alamat kembali, tujuan hidup, nadhiron, dan yang dilakukan, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tumomen, dengan istiqomah, dengan konsisten, yakin dalam pengertian ikatan iman bahwa yang dilakukan itu dalam ridho, fadl, dan rahmatnya Allah, dijamin karena perbuatan lahir yang dilakukan itu berpijak kepada kondisi hati yang mengenal Tuhan dan mengenal keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, keberadaannya Muhammad biyen karo Muhammad saiki. Buah dan manfaatnya tomokone kepada Tuhan tidak beda sak rambut pinoro sosro. Kalau kita memahami ini utuh, maka kesungguhan belajar, kesungguhan di nggone pekerjaan, ogah-oglah agleh tertulise di A tapi gak tahu enek di nggone ruangan A, bingung apa sing dilakoni kan gitu. Tidak menjadi manusia-manusia yang tidak jelas.